Masya Allah ya. Baik, sahabatku, alhamdulillah. Yuk, yang baru masuk follow akun saya ya, follow akun saya. Klik tombol plusnya. Yang belum kenalan dengan saya, klik tombol plusnya. Baik, kita mulai ya. Siapa di sini yang pernah merasa bahwa lelah menunggu impiannya terwujud, menunggu punya duit, menunggu lunas hutang, menunggu apa lagi? Menunggu doa-doanya dikabulkan. Ada yang menunggu? Ada nggak? Ada nggak di sini yang menunggu? Atau menunggu bunda di rumahnya? Jangan. Masa saya ditunggu kapan datangnya ya? Ya, itulah. Mungkin teman-teman itu pokoknya menunggu sesuatu. Menunggu anak-anak mungkin yang lagi diomongin susah, menunggu anak-anak dapat hidayah. Menunggu Mbak Ani Kusuma, waalaikumsalam Mbak Sumini, makasih ya. Menunggu suami kita berubah. Nah, ada menunggu ya. Orang-orang yang menunggu itu orang-orang yang saat ini sedang menunggu atau sedang menanti sesuatu, ya. Dia itu akan kegoda sama setan. Yaitu kesabarannya dia digoda. Kesabarannya digoda. Menunggu rezeki, orang rezeki udah datang, nggak usah ditunggu. Rezeki itu sudah ada sama Allah. Ya tinggal kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka ditambahkan rezekinya sama Allah. Maka ketika kita lagi menunggu doa-doanya kita dikabulkan, jangan malah mengeluh. Banyak bersyukur ya, Mbak Cikimis ya. Makanya jangan suka teman-teman itu menunggu tapi tidak sabar. Nah, yang akan kita bahas yaitu materi ini. Kunci sabar. Menunggu hidayah dari Allah tidak bisa. Hidayah itu bukan ditunggu, sayang-sayangku semuanya. Bukan ditunggu, tapi kita jemput maka Allah datangkan. Ya, kita jemput dengan cara apa? Saya pingin hijrah. Saya pingin hijrah, maka saya jemput dengan cara apa? Masuk ke majelis taklim atau teman-teman ikut live muhasabah pagi. Ada teman-teman yang pagi-pagi muhasabah yang tadinya nggak biasa-biasa aja di riba, akhirnya tiba-tiba berubah pada waktu ketika sama saya ditakut-takutin tentang riba. Disitulah Allah datangkan hidayahnya. Ya, bisa keluar dari riba. Mungkin teman-teman ada di dalam suatu tempat, mungkin melihat kejadian, ya. Rezeki itu teman-teman ya, teman-teman itu jadi magnet rezeki. Kita jemput hidayah Allah. Kita melakukan sesuatu dulu untuk Allah, maka akan datang tuh. Rezeki akan datang, kebaikan akan datang. Dari apa? Ya kebaikan yang kita lakukan. Rezeki akan datang dari rasa syukur yang kita lakukan. Ya, dari sabar yang kita miliki. Benar ya? Maka hidayah itu jangan ditunggu. Ayo kita lakukan apa untuk bisa kita dikasih hidayah sama Allah? Seperti kita bekerja. Kita kerjakan sesuatu dulu biar Allah datangkan rezeki, kan gitu. Ya, benar gak? Lah saya mah pakai kerudungnya nanti aja lah nunggu hidayah. Ya gimana kalau kita itu nggak berusaha, kita nggak berkumpul dengan orang-orang yang berjilbab mungkin ya. Yang kita kumpul dengan orang-orang mungkin ya, yang tidak pakai kerudung yang nanti akan kebawa ke sana. Maka coba kita lakukan dulu apa yang bisa aku lakukan untuk Allah. Jangan udah saya sabar aja gimana Allah memberikan rezeki, nggak bisa. Kita dulu apa yang bisa kita lakukan untuk Allah biar Allah datangkan itu semua. Kalau pingin rezeki dari Allah, maka kita bersyukur, kita ikhtiar, kita bekerja. Kita yang penting mah kerja mah terserah, mau kerja petani kek, mau ngurusin kucing kek, mau ngurusin orang tua kek, mau jadi asisten rumah tangga, terserah. Kita lakukan, buktikan kepada Allah dulu. Ya, saya nunggulah Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ya gimana diampuni kalau kita nggak berusaha? Maka jemputlah itu yang namanya, ya teman-teman, itu keberkahan. Itu jangan nunggu teman-teman, jangan nunggu dari Allah datangkan. Tapi kita berusaha agar kita berkah. Dengan cara apa? Kita keluar dari riba, maka Allah datang keberkahan itu. Ya. Sebenarnya sabar itu apa sih? Sabar itu apa? Coba jawab. Sabar itu apa? Yuk, sabar itu apa? Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru gabung, silahkan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Yang belum kenalan dengan saya, nanti kita akan membahas tentang hutang nanti ya, habis dari live ini.
Menahan diri. Oke ya, sabar itu adalah menahan diri. Oke, perhatikan untuk admin, untuk Mbak Lina Kamisliah ya. Lina Kamisliah, saya akan berikan parfum non alkohol, yaitu parfum yang biasa saya pakai, aroma aroma Angel Sweet ya. Saya kasih parfum ya. Oke. Mbak Lina, silahkan nanti bisa hubungi admin. Bisa hubungi admin ya. Oke, menahan diri. Ini bisa untuk sholat parfumnya ya, Mbak Lina ya. Oke, silakan nanti bisa kasih ke DM aja sekarang. Assalamualaikum Kak, saya dapat parfum. Kak kasih nama, nomor telepon, dan juga nama, nomor telepon, dan alamat lengkap ya. Makasih ya teman-teman yang baru hadir ya. Oke. Yuk, silakan teman-teman, perhatikan. Yang baru masuk silakan follow akun saya. Klik tombol plusnya ya. Oke. Kemudian teman-teman, di dalam Al-Quran, perhatikan, di dalam Al-Quran Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Udah jelas. Dengan sabar dan sholat. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Udah jelas. Di dalam Al-Baqarah, Al-Quran Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 153. Perhatikan tentang sabar. Maka kata Allah, semangat mama. Kata Allah, ayo sabar. Tapi banyak orang-orang yang tidak sabar. Sabar adalah menahan segala sesuatu yang tidak kita suka. Tidak suka saya diomong-omong orang, sabar. Tidak suka saya dalam kondisi ekonomi pailit, sabar. Ketika saya tidak dihargai sama pasangan, sabar. Lagi banyak cucian, banyak cuci piring, cuci baju, sabar. Diomong tetangga, sabar. Sabar, menahan segala sesuatu yang kita tidak suka, maka namanya juga menahan rasanya nggak enak. Menunggu itu tidak enak, makanya orang-orang yang menunggu suka kesal. Coba teman-teman menunggu berjam-jam, mau ada yang datang teman-teman. Menunggu kesal, nah itulah setan itu datang. Ketika kita menunggu sesuatu, kemudian kita nggak sabar, itulah teman-teman, kemarahan datang. Ya, maka sebenarnya satu cara menahan kemarahan kita, sabar. Itu salah satu, nyambung teman-teman. Ya, orang-orang yang sabar ketika diuji sama Allah, sabar ketika teman-teman kekurangan ekonomi, sabar ketika saat ini belum lunas hutangnya, sabar. Ini banyak orang-orang yang tidak sabar. Orang-orang yang tidak sabar, maka biasanya orang-orang ini gampang putus asa. Ketika dia gampang putus asa, maka dia akan memiliki yang namanya kolbun. Jawab. Otok-otok lagi kan. Mbak Nasi, makasih ya Mbak. Kumisa teka gue. Putus asa itu adalah kolbun. Ciri-ciri kolbun. Kolbun apa? Mayitun. Itu putus asa tuh. Ya. Mana? Sebentar ya. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Mbak Handa Store, saya kasih kirim ini ya. Saya kasih ke Handa Store, langsung hubungi admin ya. Nih, saya kasih parfum, Needs parfum. Oke? Parfum bisa untuk salat. Oke, makasih ya Kak Re. Masya Allah, berkah selalu. Teman-teman doakan yuk untuk support parfumnya ini. Masya Allah ya. Untuk Milad Muhasabah. Ada 20 parfum. Masya Allah, terima kasih ya. Oke. Yuk, silakan teman-teman boleh di follow akun saya ya. Yang tadi dapat, yang tadi saya sematkan, Mbak Hendas. Ayo nanti hubungi admin, hubungi saya ya. Di sini di DM aja. Oke ya. Mayitun itu ciri-ciri orang-orang yang memiliki keputusasaan. Jadi dia gampang menyerah. Maka orang-orang yang gampang menyerah, maka dia tidak bisa menjaga istiqomah. Dia putus asa. Tidak istiqomah, sabarnya nggak istiqomah, sholatnya nggak istiqomah, ibadahnya nggak istiqomah. Ya, orang-orang yang sabar, teman-teman. Orang-orang yang sabar, maka sama Allah itu akan dikasih pahala yang luar biasa. Lihat, perhatikan. Kata Allah nih, di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Indah sekali. Teman-teman nggak mau nih.
Nggak mau, dengerin dulu nih. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahalanya terus mengalir tanpa batas. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat berapa? Teman-teman jawab, ayat berapa tadi? Az-Zumar ayat berapa? Ayat berapa? Ayo pada ngedengerin enggak? Oke. Mbak Tanti udah dapat ya? Mbak Tanti udah dapat belum? Mbak Tanti udah dapat belum? Ini dari kita, entah mau kena, entah apa. Udah pernah dapat belum? Mbak Tanti udah dapat belum? Oh, udah mau kena, gagal. Gagal kalau udah pernah dapat, Mbak Tanti. Oke. Ya. Oke ya, sebentar teman-teman. Nah, maka saya kasih ke sini nih. Nah, Bunda Syafa'ah udah pernah belum dapat? Mau kena atau ini saya kasih ya. Saya kasih parfum ini. Nah, saya kasih. Ya, Bunda Syafa'ah, ini pada mendengarkan saya enggak? Ya, nah ini ya. Bunda Syafa'ah aja ya yang dapat ya. Nah, silakan nanti bisa DM. Bisa DM saya, ya. Bisa DM, kirim alamatnya sekarang. Jangan sampai menunggu hari ini. Kalau sampai besok sudah nggak berlaku. Jangan sampai nunggu besok. Kita tunggu hari ini ya, DM. Oke. Oke ya. Yang saya sematkan saja ke sini. Yang saya undang ke sini, yang saya sebut namanya itu yang dapat. Ya. Yang sudah jawab pertanyaan. Baik. Perhatikan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 bahwa Allah mengatakan, orang-orang yang bersabarlah dia yang akan diberikan pahala yang terus mengalir tanpa putus. Maka teman-teman, ya Allah saya ridho Engkau memberikan masalah kepada hamba saat ini. Saat ini saya belum bisa lunas-lunas hutang-hutangnya. Padahal saya sudah ikhtiar, padahal saya sudah usaha, tapi belum sabar. Maka Allah kasih pahala. Teman-teman dicaci maki sama orang, dihina-hina, sabar dapat pahala tiada putus. Orang-orang yang sabar hati-hati, nanti dia itu kena ujian. Kena ujiannya yaitu bisa membuat kesabaran kita harus kita tingkatkan, ditambahkan. Contoh, kita itu nggak sabar, pingin cepat lunas hutang biasanya. Benar nggak di situ? Siapa di sini yang pingin cepat lunas hutang dan nggak sabar? Cepet bun, saya pingin lunas hutang saya bun, gitu. Mbak Hesti makasih. Benar. Siapa yang suka kayak gitu? Kapan saya itu doa-doanya dikabulkan? Saya pingin cepat lunas hutangnya. Karena pingin cepat akhirnya ke gunung-gunung lah. Ya, nggak sabar menjalani prosesnya. Akhirnya teman-teman ikut training lah, ikut training berbayar lah. Setelah itu belum juga lunas hutangnya, nyalahin trainingnya, nyalahin amalan-amalannya. Kemudian teman-teman investasi lah, ketika investasi gagal, berpikir bahwa pingin menyelesaikan masalah, pingin menyelesaikan hutang dengan cepat, ternyata investasinya malah bodong, malah kena tipu. Tuh, orang-orang yang gak sabar pingin sesuatunya, pingin cepat, biasanya akhirnya gak enak. Pingin cepat dapat mobil, kredit, akhirnya gak enak, gak bisa bayar, mobilnya diambil, uangnya ludes. Ada yang kayak gitu. Maka sabar, kata Allah, sabar dulu nih. Siapa di sini yang kemarin bilang sama saya, Bunda, saya mah udah nggak kuat, besok saya harus bayar hutang bun. Besok ada jatuh tempo bun, udah ada duitnya belum? Belum. Kalau belum ada ya sabar dulu, tahan. Tapi kan saya dimarah-marah, ingat. Menahan segala sesuatu yang tidak kita suka namanya sabar. Maka ketika kita dimarah-marah sama penagih, sama orang-orang yang nagih hutang, sabar. Jangan marah. Sabar, sadari kesalahan. Sabar itu berat, nggak bisa. Kalau sabar itu berat, berarti berat bagi Mbak yang mengatakan, ya. Oke. Memang itu sesuatu ujian buat kita. Tetapi kalau kita nggak latih, nggak bisa. Ya, harus kita latih. Siapa di sini yang dulu suka marah, kemudian sekarang bisa menahan kemarahan? Cung. Siapa? Siapa di sini? Ya, ada dulu yang suka marah-marah, ternyata udah muhasabah, menangis-nangis. Saya mah bun gak mau marah-marah lagi mah bun. Sekarang alhamdulillah saya mah bun sudah berubah bun. Alhamdulillah saya mah sudah gak marah-marah lagi. Bisa nggak? Bisa.
Kenapa bisa dia menahan kemarahan? Kenapa saat ini dia tidak marah-marah lagi? Karena diusahakan. Maka sebenarnya bukan masalah berat, tapi bagaimana kita bisa merubah. Kita akan merasa berat kalau kita tidak melakukannya. Contoh, punya pekerjaan. Pekerjaan itu ada 5 pekerjaan. Kalau kita itu dipikir semuanya pekerjaan itu berat. Punya hutang 5 orang, dipikir semuanya berat. Tapi kalau ini diselesaikan satu persatu, nanti lama-lama beres, ringan jadinya. Iya, iya. Mas, makanya penasaran lagi untuk lebih sabar. Masya Allah ya. Pokoknya gini, ketika ada sesuatu yang kita tidak suka saat ini, maka tahan, terima keadaan. Ya Allah, saya sabar untukmu. Ketika saya sabar, maka saya dapat pahala tanpa batas. Itu yakin demi Allah. Itu teman-teman, itu ada di dalam Al-Quran dan Allah yang mengatakan itu. Bukan main-main. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan bahwa orang-orang yang sabarlah yang dia akan mendapatkan pahala terus. Maka ketika sabar ya Allah, ya, sabar, tahan, menerima keadaan. Bagaimana agar bisa sabar? Nanti saya kasih tahu ya. Oke, kemudian teman-teman, akibat yang tidak, orang-orang yang tidak sabar, akibatnya yang pertama dia suka marah-marah. Kalau dia suka marah-marah, maka dia itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Siapa yang masih suka marah-marah? Siapa? Siapa yang masih suka marah-marah? Orang-orang yang tidak sabar, maka dia marah-marah. Udah jam segini, ditungguin 1 jam, nggak datang-datang, nggak sabar nunggu. Aduh, saya sudah tahajud, saya sudah sholat, saya sudah sholawatan. Ini kenapa kok doa-doa saya tidak dikabulkan? Nggak sabar. Ya, akhirnya mengeluh-ngeluh, jadi dosa. Akhirnya, ya orang-orang yang seperti itu, nanti dia marah-marah. Apa itu? Dia marah-marah, maka nanti ketika teman-teman marah-marah, udah otot jadi tegang, pikiran gak karu-karuan, tidak menyelesaikan masalah. Ya, nah itu orang-orang yang marah-marah, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Karena orang-orang yang marah-marah hari itu, maka hari itu teman-teman hidupnya tidak akan tenang. Ya, jangan marah-marah, rugi beneran. La taghdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga, kata Allah. Ya. Kemudian, bagaimana cara agar kita tidak marah-marah? Teman-teman silakan teman-teman syukuri apa yang teman-teman dapatkan hari ini. Ya, misalkan, saya nggak sabar, saya ditagi-tagi bun hari ini. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Ya Allah, saya terima keadaan ini. Walaupun banyak orang-orang yang nagih saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Yuk teman-teman sharing ya. Bagaimana agar teman-teman, ada yang belum tahu, teman-teman bagaimana cara menghilangkan kemarahan? Ada? Siapa yang suka marah-marah yang belum tahu cara menghilangkan kemarahan? Ada? Atau di sini udah pandai pinter-pinter semua? Ya? Sudah bisa semua? Ya? Kalau kemarin-kemarin, kalau teman-teman sudah biasa ikut muhasabah, insya Allah sudah bisa menahan. Yang belum tahu siapa? Nonton drakor segala. Ya. Perhatikan teman-teman. Orang-orang yang suka marah-marah, yang pertama nih. Ketika teman-teman marah itu kan nggak selalunya misalkan kita itu berhubungan dengan orang, kita ribut dengan orang, kemudian kita marah-marah. Nggak selalunya seperti itu. Ya, kalau misalkan teman-teman marah sama anak, maka ambil air wudhu, ya teman-teman sholat, teman-teman lagi berdiri, maka duduklah, ya duduk berbaring. Nah itu teman-teman untuk menahan kemarahan. Tapi kemarahan itu nggak hanya kita itu marah sama anak-anak misalkan, atau marah kepada suami misalkan. Tapi kadang kemarahan kita suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kata-kata kita. Dengan keadaan kita. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita maksudnya. Jadi begini, teman-teman marah karena keadaan saat ini saya lagi banyak hutang. Akhirnya teman-teman marah. Marah tidak menerima keadaan. Ya, itu orang-orang yang tidak bisa sabar. Maka dia muncul kemarahan. Karena ditagih saat ini belum bisa bayar, maka saya marah. Apa-apa serba salah. Anak lagi main aja dimarahin. Padahal dia tidak salah. Anak lagi main, ya, numpahin gelas
ada airnya, tinggal dicuci aja airnya. Tapi karena keadaan dia lagi nggak karu-karuan, akhirnya semua dimarahin. Cucian baju diomong-omong, cucian piring diomong-omong. Karena apa? Dalam tekanan, kondisinya nggak enak. Ada masalah dengan suami, suaminya mah udah kerja, tapi ngeromet luar biasa di rumah. Ya, benar nggak? Karena apa? Tidak bisa menerima keadaan, maka kendalikan kemarahan-kemarahan itu dengan cara apa? Terima keadaan. Ya Allah, saya saat ini sedang ada masalah dengan keluarga, ya Allah. Ada masalah sama suami saya pagi hari ini Engkau datangkan kepada hamba, ya Allah. Suami hamba menguji kesabaranku, ya Allah. Saya sabar. Ketika teman-teman sabar, saya terima keadaan ini, ya Allah. Karenamu, untukmu, sabarku untukmu, ya Allah. Maka Allah kasih pahala yang tiada batas. Setiap kita bersabar, Allah kasih pahala. Setiap kita bersabar, Allah kasih pahala. Tapi ketika kita marah-marah, setan yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mau marah, teman-teman coba istighfar, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan, biar aku nggak marah dengan keadaan ini. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah, lunakan hatiku, lembutkan hatiku, biar aku tidak marah kepada suamiku, biar aku tidak marah kepada orang-orang yang sedang ngomongin aku banyak hutang. Terima keadaan, maka ketika kita menerima keadaan, maka itulah yang namanya sabar. Saya menerima keadaan, teman saya ditungguin 1 jam gak muncul-muncul, sabar saya. Ya, oke. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana cara kita bisa lebih mengendalikan diri dari kemarahan? Ucapkan rasa syukur. Ya, saya sudah ngasih tahu, kita harus memiliki, enggak harus ya, yang mau aja. Kalau saya memiliki buku syukur, teman-teman, setiap mau tidur saya tulis apa-apa yang Allah berikan ke dalam kehidupanku. Alhamdulillah, ya Allah, hari ini saya bisa ngobrol sama ibu saya. Alhamdulillah, ya Allah, hari ini saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Alhamdulillah, hari ini saya bisa mendoakan orang lain. Alhamdulillah, ya Allah, anak-anak sehat. Karena nggak semua anak-anak sehat. Banyak orang tua yang tidak memiliki hutang tapi anaknya sakit. Ya, kemudian alhamdulillah, ya Allah, saya dapat transferan dari suami. Karena nggak semua orang mendapatkan nafkah dari suami. Berapapun teman-teman, alhamdulillah, syukuri. Yang keenam, alhamdulillah, itu teman-teman tulis sebelum tidur. Ya, namanya buku syukur. Coba rasakan kenikmatan teman-teman ketika teman-teman lebih meningkatkan rasa syukur kita daripada kegelisahan kita, daripada keluhan-keluhan kita. Itu akan jauh lebih nikmat kita itu bersyukur kepada Allah daripada kita mengeluh-ngeluh masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ketika saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar, teman-teman, saya terus bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk keluar dari riba. Lah kalau enggak, mah gimana hidup saya, anak-anak saya? Padahal saya memiliki hutang, dihancurkan usaha saya masih bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, saya jadi tahu sahabat-sahabat mana yang setia dengan saya. Tuh, bersyukur, alhamdulillah. Coba sebelum tidur setiap malam, misalkan nanti malam teman-teman tulis ya, apa yang Allah berikan hari ini. Walaupun hari ini teman-teman ditagi-tagi, dicaci maki, ya jangan jadikan masalah itu ya sebagai beban hidup kita yang tidak bisa membuat kita bahagia. Ujian, masalah itu terus berjalan, tinggal kita selesaikan. Tinggal kita sabari, kita itu ikhtiar menyelesaikan saja. Misalkan hari ini teman-teman itu ada tagihan, belum ada uang, ya udah hadapi penagih, masih ada hari esok. Teman-teman masih ada kesempatan untuk ikhtiar. Ya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk kita mensyukuri apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang dia marah-marah tidak bisa menerima keadaan karena masalah-masalah seakan-akan menutupi kenikmatan yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Betul? Betul ya? Contoh. Saat ini memiliki masalah 2. Ada masalah hutang, dikejar sama penagih, dimarah-marah luar biasa. Kemudian yang kedua, teman-teman mungkin diomong sama tetangga karena rumahnya dilelang. Misal ada 2 masalah. Tapi kenikmatan Allah lebih besar daripada masalah yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita saat ini. Coba kita renungkan. Kita tulis di dalam buku sebelum kita tidur, buku syukur. Tulis, pertama, kita tulis rasa syukurnya. Nanti saya kasih tahu ya. Kita akan bedah rasa syukur, nanti saya akan praktekkan. Nggak sekarang, tapi nanti saya kasih teori lagi. Khusus membedah tentang rasa syukur kita. Yang pertama, alhamdulillah saya sehat. Karena banyak orang-orang yang saat ini memiliki hutang, tidak ingat rasa syukur kepada Allah padahal dikasih sehat. Kenapa teman-teman bersyukur dari sehat yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita? Karena banyak orang-orang yang kaya raya sekarang lagi ada di ICU.
Banyak orang-orang yang tidak memiliki hutang tapi dia sakit, maka kita bersyukur. Walaupun kita banyak hutang, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ikhtiar, kita diberikan sehat. Benar? Ya. Yang kedua, alhamdulillah saya bisa ngantar anak sekolah. Karena banyak ibu-ibu yang tidak bisa mengantarkan anak sekolah yang ada di luar negeri, nggak bisa nganterin sekolah. Maka bersyukurlah teman-teman masih bisa ngantar sekolah walaupun ada hutang. Oke, kemudian yang ketiga, alhamdulillah saya masih bisa mendoakan orang lain. Karena banyak orang-orang kaya yang dia merasa kaya, tapi dia miskin untuk bersedekah. Ya, dia tidak mendoakan orang lain. Banyak orang-orang yang dia sombong karena hartanya. Maka bersyukurlah dalam kondisi ekonomi porak-poranda pun, teman-teman masih bisa berbagi kepada orang lain dengan doa yang terbaik. Ya, oke, kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah saya masih bisa mengerjakan kerjaan rumah tangga karena banyak orang-orang yang saat ini tidak memasakkan untuk anak-anaknya karena ada di luar negeri, anak-anaknya ada yang masak sendiri, ya. Itulah, maka bersyukur. Maka banyak yang harus kita syukuri. Nah, orang-orang yang bersyukur itulah yang akan diberikan kenikmatan dan rezeki sama Allah. Tapi kalau orang-orang yang tidak sabar, ya, orang-orang yang tidak sabar nih, diberikan sehat, kemudian yang dipikirkan adalah masalah demi masalah, mau jatuh tempo dipikir seakan-akan mau mati, rasanya banyak banyak bayaran. Ya, padahal ini badan sehat. Kalau itu tidak disabari, teman-teman, akhirnya marah-marah, anak yang tidak bersalah akhirnya dimarahin, akhirnya dibodoh-bodohin, dinakal-nakalin, dikasih doa yang buruk, maka doa itu akan Allah ijabah tuh, hati-hati. Karena kita pusing banyak pikiran, akhirnya anak-anak kita dijadikan sasaran. Dasar kamu ini nggak tahu apa orang tuanya lagi porak-poranda kayak gini, nggak tahu banyak kerjaan apa, nggak tahu banyak kerjaan, mama belum cuci piring, malah ini ada gelas aja dipecahin, dijewer-wer, ditabok-bok, dah, dijewer, anak dicabok, akhirnya nangis, ya. Nah, kita belajar dari anak-anak kita aja bisa mengendalikan kemarahannya. Coba kita lihat anak kita yang 1 tahun, anak kita 1 tahun, anak kita yang berapa tahun, 2 tahun yang belum tahu apa-apa. Taunya dia adalah menumpahkan gelas, dimarahin sama ibunya. Dia omong bodoh, dia omong nakal-nakal. Anak-anak kita nggak tahu apa-apa tentang itu. Yang taunya adalah, ya saya salah menumpahkan gelas. Ketika dijewer, dibilang bodoh sama ibunya, maka dia paling menangis. Ketika menangis, apakah dia langsung marah-marah sama ibunya, membalas, dijewer ibunya? Atau ibunya dikejar-kejar, dicabok pantatnya? Enggak. Anak-anak kita menurut aja, dicabok sama ibunya mah diam aja, nangis, paling dia sakit hati. Ya. Sedih dia, tapi dia memaafkan. Coba. Setelah dimarahin, kemudian mereka tidur. Setelah tidur, kita baru ngerasa, ya Allah nak, kasihan kamu ya nak. Gara-gara mama itu banyak hutang, karena banyak tekanan, akhirnya kamu dimarahin sama mama. Anak tertidur pulas, kita sedih rasanya. Ya Allah, anak saya habis dimarahin sama saya. Ketika bangun tidur, anak kita lupa. Mah, makan mah. Mah, makan tuh. Yang dicari siapa? Ibunya. Marah nggak sama ibunya? Tidak. Apakah balas dendam sama ibunya? Tidak. Datang ke dapur. Mah, mau makan. Mah. Lupa tadi. Mamanya habis nyabok. Mamanya habis jewer. Mamanya habis ngomong bodoh. Mamanya habis ngomong nakal. Stop mulai saat ini. Jangan pernah. Ya. Jangan pernah memarahi anak-anak dengan kata-kata yang negatif. Karena kata-kata yang negatif itu akan diijabah sama Allah. Karena salah satu doa yang diijabah sama Allah yaitu doa orang tua kepada anak-anaknya. Maka sabarlah. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah, lunakan hatiku biar aku tidak marah kepada anak-anakku. Pagi hari ini Engkau memberikan menguji kesabaranku ya Allah dari anak-anak hamba. Ya, ini orang-orang yang marah-marah, yang tidak sabar, maka dia akan berpengaruh ke dalam kehidupan dia. Dia tidak akan pernah tenang-tenang hidupnya. Tapi ketika dia sabar, ya Allah, Engkau datangkan anakku pagi hari ini, ya Allah, ini numpahin gelas kemana-mana. Baru juga masak sayur kangkung, ditumpahin gelas, ditumpahin air susu, ditumpahin ini, ditumpahin itu. Sabar, ya Allah, Allahumma layyin li qalbi, tenang. Karena apa? Yang pertama adalah keadaan itu sudah terjadi. Maka kita terima ridho. Ya Allah, saya ridho. Saya terima keadaan ini. Ya sudah, selesaikan. Dibereskan tuh airnya. Kalau teman-teman saat ini memiliki hutang, bukan marah-marah, nggak akan menyelesaikan masalah. Yang ada adalah cari solusi. Terima keadaan, ya Allah. Saya sadari bahwa hutang ini kesalahan saya, ya Allah.
Saya ridho dengan ketetapan-Mu. Saya sabar menjalani ini. Saya dihina-hina, saya dicaci maki. Nggak apa-apa, saya sadar ini kesalahan saya, ya Allah. Kalau ini bisa menghapus saya dari dosa-dosa saya, dari riba, saya terima. Gitu caranya. Bukan teman-teman, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan teman-teman marah-marah nggak karu-karuan. Cuci piring dimarah-marah. Cuci piring belum, ini belum. Anak-anak nggak pada pengertian, suami nggak pengertian, apa-apa saya sendiri-sendiri. Sahabatku, apa yang kita lakukan di dunia ini, aktivitas kita, kalau kita niatkan lillah karena Allah, itu pahala mengalir. Jadi jangan sia-siakan kita mencuci piring dengan ngomel-ngomel. Dicuci piring dikerjakan dengan tenaga yang sama, ngomel-ngomel. Itu beda rasanya. Tapi kalau teman-teman sambil cuci piring, piring-piring sini-sini. Kok sini-sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang baru masuk silakan klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan undangan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuci piring. Ini lagi banyak masalah nih. Lagi ditagih-tagih nih teman-teman. Cuci piring, teman-teman tenang aja. Saya mau ngapain dulu ya? Cuci piring dulu atau mau apa dulu? Cuci piring tunggu dulu ya. Ketika cuci piring, ini cuci piring. Cuci piring. Ya Allah, dengan cuci piring ini ya Allah, dengan saya berkah mencuci piring ini ya Allah, Engkau akan panggil hamba ke Baitullah. Dengan saya mencuci piring ini ya Allah, Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Karena apa? Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Di rumah cuci piring ibadah. Di rumah cuci baju ibadah. Nah, tuh. Cuci piring ibadah, antar sekolah ibadah, nahan sabar ibadah. Semua yang kita lakukan ibadah itu dapat pahala. Ya. Tidur juga ibadah, nahan amarah ibadah, tuh. Dapat pahala dari Allah. Teman-teman nggak mau, daripada cuci piring dilakukan ngomel-ngomel. Ketika ngomel-ngomel, teman-teman marah-marah jadi dosa. Begitu dosa, begini dosa, ngomel-ngomel dosa, marah-marah dosa. Ya. Untuk siapa teman-teman itu menjadi ibadah? Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Orang yang beriman, iman kepada Allah, maka mengetahui bahwa Allah itu ada, Allah itu maha melihat. Ketika Allah melihat apa yang manusia lakukan, maka tidak ada satupun kebaikan yang terlepas dari penglihatan Allah. Satu kebaikan, sekecil apapun, maka Allah akan kasih pahala. Teman-teman nggak mau nih, teman-teman dikasih pahala. Mau tidur makanya berdoa, teman-teman tuh. Karena tidur juga ibadah, makan juga ibadah, pakai baju ibadah, semuanya jadi ibadah. Maka lakukan segala sesuatu yang kita, ya, hari ini aktivitas untuk ibadah. Bun, tapi saya hari ini tuh sakit. Kenapa sakit? Ya, kenapa? Dicaci maki sama penagih, salah siapa? Siapa yang ngundang penagih? Siapa ya bun? Ya kamu, kamu yang ngutang. Makanya jangan suka ngundang-ngundang penagih. Maka jangan ngutang sekarang ya. Bismillah teman-teman yang ada di sini. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika aman syiwak ya Allah. Semua yang ada di sini nanti di sisa hidupnya tidak memiliki hutang kembali. Biar kita memiliki uang, kita bisa berkurban. Pak, saya mau kurban Pak untuk anak-anak saya, untuk saya. Senang, bahagia. Ini mau membantu orang tua, mau membantu kakak-kakaknya, nggak ada kata-kata kayak gini. Dah uang segitu-gitunya. Udah dibantu malah ngomongin saya. Enggak kayak gitu. Uang itu terus berkelimpahan ketika kita memberikan bantuan kepada orang tua, kepada fakir miskin, kepada keluarga. Kita membantu, kita tenang karena nggak ada hutang. Dah saya sendiri aja punya hutang malah minta bantuan. Nggak ada kayak gitu nanti ya. Siapa yang kayak gitu? Saya dulu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Karena semua teman-teman, ya orang-orang yang saat ini memiliki hutang, maka bisa menutup kebaikan-kebaikan. Ayo kamu sedekah. Lah, dah saya masih banyak hutang. Ayo kamu kurban. Dah saya masih ada hutang. Ya, maka jadikan teman-teman hutang itu sebagai prioritas utama kita di akhir hidup kita lunasi. Amin ya. Bagaimanapun cara melunasi, ya ikhtiar. Allah itu akan merubah suatu kaum seperti apa yang dia usahakan. Maka apa yang dia usahakan saat ini, mau dia itu mencuci baju tiap hari, bismillah dengan cuci baju ini, ya Allah saya ikhlas karenamu. Dengan mencuci baju ini, ya Allah berkah mencuci baju ini, Engkau lunaskan hutang-hutangku. Teman-teman ikhlas cuci baju, tiba-tiba dapat bantuin dari sebelah.
umroh gratis, dapat bantuan dari kakaknya, dilunasin hutang-hutangnya, Masya Allah, kalau segala sesuatu yang kita lakukan untuk Allah, nggak usah teman-teman pikirkan Allah akan menolong kita dari mana. Teman-teman terpanggil ke Baitullah, teman-teman lunas hutang-hutangnya. Maka sabarlah, tahan ketika ada kemarahan, tahan ketika teman-teman doa-doanya belum dikabulkan, tahan ketika saat ini sedang dicaci maki, dihina-hina, diuji ekonominya, tahan, sabar. Ya, maka apa tadi? Orang-orang yang tidak sabar maka dia akan timbul kemarahan-kemarahan. Sedangkan kalau dia marah hari ini, maka akan berpengaruh kehidupan ke nanti. Kalau misalkan nanti teman-teman masih marah-marah, teman-teman akan berpengaruh kehidupan ke nantinya lagi. Mau tidur marah-marah, berpengaruh ke dalam kehidupan kita ke depan. Maka tahan kemarahan kita. La taghdab falakal jannah. Orang-orang menahan kemarahan, kata Allah, ayo, jangan marah, bagimu surga. Ya, oke, teman-teman ya. Bunda, sedekah subuh saya berikan ke saudara yang tidak mampu. Boleh. Sedekah yang paling utama kerabat, jangan salah. Sedekah yang paling utama adalah kerabat terdekat, ada ibu, ada ponakan, ada kakak, itu yang terutama. Istri, anak, teman-teman, itu perhatikan. Ya, nafkah istri, anak itu perhatikan. Itu yang utama adalah kerabat. Jangan teman-teman sedekah keluar dulu sebelum aman dulu. Ya, jangan teman-teman malah keluarganya nggak pernah disedekahin, sedangkan ada keluarga yang fakir miskin, misalkan ada keluarganya yang miskin, ada keluarganya yang biasa-biasa ekonominya, ya, jangan sampai ini mah keluar banyak, tapi keluarganya nggak pernah disedekahin, ya, semangat, oke. Kemudian teman-teman, yang saat ini teman-teman lagi banyak hutang, sabar dulu. Nah, ini saya langsung aja ke masalah yang paling banyak menguji kesabaran kita. Salah satunya adalah masalah ekopatrio, bukan, ekonomi. Benar? Maka bagaimana Bun agar kita bisa menahan ketika saya dalam kondisi saat ini terpuruk, Bun? Bagaimana saya bisa sabar agar saya saat ini bisa sabar ketika ada orang nagih-nagih, Bun? Saya besok jatuh tempo. Ini banyak yang ngomong, Bunda, besok jatuh tempo. Lah terus gimana? Ya gimana, Bun? Lah terus gimana? Ini malah tanya gimana? Sabar, terima keadaan. Ya, ingat, fokus kita adalah menyelesaikan hutang, maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana Allah datangkan rezeki kepada kita. Bagaimana Allah datangkan uang kepada kita. Caranya, ayo bergabung dengan orang-orang yang baik, yang dia memiliki bisnis kalau kita pingin bisnis. Bergabung dengan orang-orang yang bangkit dari keterpurukan kalau kita pingin bangkit. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang dia tidak ada riba. Ketika teman-teman pingin keluar dari riba. Kalau saat ini teman-teman sedang butuh uang, cari. Teman-teman coba apa yang harus teman-teman lakukan untuk Allah. Agar Allah datangkan uang. Oh, mungkin saya harus membantu tetangga saya menjadi asisten rumah tangga. Oh, saya mau jadi pemulung sampah. Niatkan ini dengan saya menjadi pemulung sampah ini, saya ngambil sampah-sampah, ya Allah. Ini adalah jalan bagi hamba untuk mendapatkan ya kesempatan untuk pergi umrah. Engkau mudahkan urusan hamba, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau belajar menjadi tukang masak koki, ya. Saya mau belajar koki, saya mau jualan nasi kuning. Lah nasi kuning mah nggak harus pakai koki-kokian. Belajar koki, jualan bikin nasi kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lakukan aja. Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Ya. Allah itu akan membantu kita. Yang penting kita lakukan dulu apa yang Allah sukai. Ya, kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Ikhtiar apa aja. Ya. Bun, saya sekarang nganggur, cari kerjaan. Domong yang temen sih golet kerjaan. Kamu sehat. Ya. Tapi kan sekarang susah cari kerjaan. Susah itu kan bagimu. Kalau misalkan sudah dikerjakan, coba kerjakan, cari. Nanti Allah kasih jalan. Kenapa bilang susah? Maka susah cari kerjaan. Orang-orang yang suka bilang sepi dagangannya, sepi dia dagangannya. Lemes kalau ngingat ngutang. Utang jangan diingat. Ya, utang itu jangan diingat-ingat. Yang diingat adalah saya nanti kalau sudah lunas hutangnya, saya happy. Maka ketika bagaimana agar kita tidak ditekan-tekan sama orang, tidak dicaci maki,
bukan memikirkan orang yang mencaci maki. Sabar ketika kita dicaci maki. Tapi yang kita pikirkan adalah solusi. Bagaimana agar saya bisa melunasi hutang ini? Bagaimana caranya? Oh, saya harus mendatangkan uang dalam kehidupanku. Bukan malah kali lubang tutup lubang. Bukan. Ketika saya jatuh 3,8 miliar, saya hanya memikirkan solusi. Maka yang ada dalam otak saya adalah bukan gimana saya bisa kali lubang tutup lubang, bukan. I love you juga, Mbak. Bukan. Kenapa teman-teman saat ini, tambah ngutang lagi? Karena nggak sabar, prosesnya nggak sabar. Pingin cepet, coba teman-teman. Benar nggak apa yang saya katakan? Kenapa saat ini teman-teman hutang lagi? Karena nggak sabar, ditekan-tekan. Rumahnya mau dilelang, akhirnya nggak sabar, nggak enak diomong orang. Mobilnya mau diambil, nggak enak diomong sama teman, sama orang tuanya anak-anak. Mobilnya mau diambil, nggak enak diomong saudara kalau nggak punya mobil. Banyak gengsi. Benar? Ya, saya nggak kuat, nggak sabar karena itu semua. Akhirnya saya ngambil jalan yang tercepat. Nah itu. Yang apa yang tercepat? Aplikasi pinjol cepat. Koperasi cepat. Bank cepat. Maka ketika kita itu tidak sabar, maka ujian itu akan datang terus ke dalam kehidupan kita. Jadi salah kalau teman-teman bilang, semakin sabar, maka ujian semakin banyak yang datang. Salah. Kalau teman-teman bilang kayak gini, Bun, kenapa ya Bun? Semakin saya sabar, kenapa ujian datang? Itu belum sabar. Sabar itu tidak diomong-omong. Ikhlas itu tidak diomong-omong. Paham? Ikhlas, sabar, tidak diomong-omong. Hanya dia yang merasakan sama Allah saja. Tidak ada. Kenapa keimanan saya, ibadah saya semakin meningkat kok malah ujian semakin datang? Itu berarti kamu nggak sabar. Itu belum istiqomah, belum. Orang istiqomah, dia tidak akan pernah yang namanya menghitung-hitung ibadahnya. Tidak. Karena dia suka melakukannya. Dia suka melakukan tahajud karena Allah. Entah apa yang Allah berikan ke dalam kehidupanku. Yang penting mas saya mas suka tahajud. Saya mas suka sedekah. Saya happy. Bukan diomong-omong. Kalau diomong-omong merasa bahwa keimanannya meningkat. Itu berarti belum. Ya, sabar itu tidak diomong-omong. Saya sabar, saya gimana kurang sabar, belum. Siapa yang suka ngomong kayak gitu? Kalau nanti teman-teman ketemu sama saya besok, ketemu sama saya, ada yang mau ketemu sama saya besok, Bunda saya mah udah sabar, Bun, saya mah udah sabar, tapi ya enggak kayak gitu. Sabar tuh nggak kayak gitu. Sabar itu diam, ya Allah, apa yang saya lakukan untukmu, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, kehidupanku, matiku untukmu. Jadi apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak enak dicaci maki, diomong-omong, rumah mau dilelang, mobil mau diambil, saya sabar ya Allah, saya terima keadaan ini. Kenapa? Karena saya mau hijrah dari riba, saya ikhlas, saya ridho, saya sabar ya Allah. Ketika sabar maka Allah itu sudah ada di dalam surah apa tadi? Di dalam Al-Quran surah apa? Orang-orang yang sabar maka dia itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ayo, dalam Al-Quran surah apa? Oke. Masya Allah, bentar ya. Ini paling tinggi, paling atas nih sebentar. Nah, Kak Fis, silahkan hubungi di TikTok saya. Saya kasih parfum non alkohol dengan 24 jam aromanya ini, ya. Silahkan. Terima kasih ya untuk Kak Re. Masya Allah, terima kasih berkah untuk parfumnya. Di Milad Muhasabah, alhamdulillah ya, kita diberikan support ada 20 ini yang akan kita bagikan untuk teman-teman. Ya, Kak Fis, silahkan hubungi, langsung aja chat di TikTok ya. Ini bisa untuk sholat, bisa untuk sholat ya, bisa untuk sholat, bisa untuk sehari-hari. Aromanya bunga mawar, bunga melati, buah nanas, buah jeruk. Silahkan, bisa untuk sholat, Masya Allah. Selamat ya, Mbak Fis. Fis aja yang dapat, Mbak Fis aja. Silahkan bisa DM. Oke. Az-Zumar ayat 10. Ya.
bahwa Allah akan memberikan pahala terus berkelanjutan bagi orang-orang yang sabar. Teman-teman, kalau di handphone teman-teman pasti teman-teman paling atas. Ya. Harganya berapa Bunda? Harganya 99.000 dari 200.000. Lumayan ya. Kalau yang mau nanti, kalau yang mau, ada yang mau mau ambil promonya nanti ya. Yang paling atas biasanya teman-teman. Kalau di handphone teman-teman, kalau di saya beda. Paling atas itu ya itu yang tadi saya sematkan. Oke ya. Makanya teman-teman lihat materi saya ketika saya jawab, saya tanya, jawab ya, siapa tahu itu memang lagi ada pembagian mau kena atau parfum ya, sabar. Sabar yang belum dapat. Oke. Kemudian orang-orang yang tidak sabar maka dia akan gelisah. Yang pertama apa tadi? Orang-orang yang tidak sabar yang pertama tadi apa? Akibat dari orang-orang yang tidak sabar maka yang pertama tadi apa? Akibatnya apa? Oke. Oke. Mbak Feni, kita kasih lagi. Ayo kita kasih parfum. Mbak Feni, silahkan kirim alamatnya. Assalamualaikum Kak. Saya mau, Alhamdulillah. Kak, saya dapat parfum Kak. Ini alamatnya, ini nomor teleponnya, ini namanya. Ya. Yang pertama tadi marah-marah. Kemudian teman-teman, orang-orang yang tidak sabar, maka yang kedua dia akan selalu gelisah. Ya, dia akan selalu gelisah. Tidak tenang, mudah stres. Ini orang-orang yang tidak sabar. Bunda ini ngomong aja. Emang ngapa sih anaknya ngomong terus? Ngomong aja terus. Saya ini besok jatuh tempo Bun. Cepat, berikan doa yang terbaik biar cepat. Ini teman-teman mau ditagih besok. Heran saya, teman-teman gini. Ada yang mau ditagih besok, Bun. Saya gimana besok ada tagihan harus bayar sekian juta. Terus pingin cepat melunasi hutang cepat biar saya dapat duit cepat. Pingin cepat dapat duit, pingin cepat lunas hutang, tapi nggak sabar, justru akan memperlambat. Apa yang kita inginkan itu akan lebih lambat. Karena orang-orang yang tidak sabar nanti ujiannya malah tambah. Teman-teman pilih. Angel Sweet berapa? 99. Oh Mbak Fis sudah pernah dapat mukena ya? Oh gagal Mbak Fis. Mbak Fis sudah dapat mukena ya? Gagal ya? Mohon maaf. Ini bagi orang-orang yang belum dapat. Biar gantian ya? Oke. Alhamdulillah. Keren banget tangannya Mbak Fis, cepet banget cus. Ya ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Yuk yang belum kenalan dengan saya, klik tombol plusnya, follow akun saya yuk, di follow akun saya live. Yuk, di follow akun saya, klik tombol plusnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan dapat undangan dari saya. Yuk, rolling lagi Bun, siap, tunggu. Tunggu ya, dengarkan materi saya. Ya. Ini masih ada. Tasbih juga masih ada. Tasbih digital juga masih ada. Teman-teman, makanya ikuti materi-materi saya ya. Oke, kemudian orang-orang yang tidak sabar, maka yang kedua tadi adalah kita tidak tenang. Dia gelisah, pingin cepat bayar hutangnya. Ya, coba teman-teman, ketika teman-teman pingin cepat bayar hutang, secepat apa kita dipanggil sama Allah? Apakah kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah? Ketika dipanggil azan, apakah langsung cepat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, ini berapa Bu? Bentar ya. Ini lagi dagang. Dipanggil sholat zuhur sama Allah. Ntar dulu, lagi sibuk ngobrol-ngobrol, lagi sibuk jualan, betul? Ya, teman-teman ini lagi tagih-tagih sama penagih. Ini malah ngeluh-ngeluh, ada azan. Bukannya langsung, teman-teman langsung pergi sholat, ya Allah, saya besok mau bayar sekolah, saya besok harus bayar. Ini malah cari curhatan, ngobrol kemana-mana, nyalahin keadaan gak karu-karuan. Ada azan, teman-teman santai aja, lagi curhat-curhat. Ya, apakah putus-putus kah? Kemudian, maka teman-teman jangan kayak gini, ya. Jangan teman-teman itu ditagih, kemudian teman-teman bilang cepat, tapi teman-teman itu nggak melakukan apapun untuk Allah. Maka nanti yang ada setan yang akan datang. Udahlah, ada orang yang datang,
Udahlah kamu investasi ini aja. Ini kalau investasi ini, usaha ini nanti dapat hasilnya cepat. Jadi kalau kamu punya hutang nanti cepat bayar hutangnya. Akhirnya yang nggak punya duit disuruh investasi sampai minjem-minjem ke bank lagi. Karena apa? Pingin cepat-cepat duit, pingin cepat sukses. Benar nggak? Akhirnya orang yang nggak sabar biasanya dia gampang ketipu. Ngaku. Kalau yang ada ngaku. Pingin cepat bayar hutang, pingin dapat penghasilan besar. Ya. Maka akhirnya apa? Lagi butuh duit, malah akhirnya duit yang ada malah hilang. Karena apa? Ketipu, ngaku. Kalau sudah kayak gitu tanggung jawab siapa? Ya nyong. Nyong. Ya diri sendiri, betul? Ya, maka kata Allah sabar dulu. Ini mah suruh sabar, entar dulu. Ini mah duit yang ada malah jadi hilang. Katanya kata saya juga, udah sabar dulu. Orang-orang yang kena tipu itu orang-orang yang gak sabar. Akhirnya apa? Jadi gimana pun sekarang kena tipu, ya sudah. Lalu gimana saya bisa kembali lagi uang itu yang ya nggak bisa. Terus penipu itu dilaporin, ngapain dilaporin? Sekarang yang kena tipu, yang sudah hilang dari kehidupan kita, teman-teman ayo bilang, ya Allah saya salah. Maafkan hamba ya Allah karena hamba tidak sabar. Maafkan hamba karena hamba terlalu ambisi, pingin dapat uang banyak, pingin cepat sukses. Ya Allah maaf, ya Allah hamba saya sadar. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Uang-uang yang sudah saya keluarkan selama hidup saya, yang sudah ketipu, yang sudah saya keluarkan untuk semua selama hidup saya. Ya Allah saya mohon kepadamu keberkahan, kembalikan kepada saya. Saya mau untuk berubah. Saya pingin uang yang engkau datangkan saat ini nanti dan seterusnya. Ya Allah, yang halal, yang barokah, saya pingin gunakan untuk bersedekah. Ayo siapa yang kayak gitu nggak sabar, akhirnya kejeblos lagi. Orang yang nggak sabar, kenapa? Nggak sabar ditagi-tagi sama orang. Akhirnya apa? Pinjam ke aplikasi online. Pinjam ke aplikasi online. Oke, alhamdulillah hari ini saya selamat. Selamat dari mana, Bu? Pinjam ke aplikasi online. Akhirnya ya udah ditagi-tagi. Jatuh tempo ditagi-tagi lebih parah. Ya. Pinjam aplikasi online, pinjam ke koperasi, bank ucek-ucek, bank apalagi namanya? Bank mingguan, bank plecit, itu riba, cepat dapat duitnya. Tapi cepat hancurnya. Ayo. Maka sabar dulu, sabar teman-teman. Bang Emo, ya sabar dulu. Mendingan teman-teman ayo seadanya hidup saat ini. Nggak usah yang aneh-aneh. Kalau misalkan ada penagih yang saat ini nagih ke teman-teman, menekan-nekan. Kalau misalkan teman-teman belum ada, bilang belum ada, tetap teman-teman ikhtiar. Tetap terus harus ikhtiar. Ya Allah saya langkahkan kaki ini, ya Allah saya mau ke rumah orang tuaku. Jadikan langkah ini ya Allah untuk bisa melunasi amanah-amanahku. Berkah dari silaturahim ini ya Allah. Berkah dari saya mencuci baju tetangga, asisten rumah tangga ya Allah. Engkau lunaskan amanah-amanahku. Engkau panggil hamba ke Baitullah. Gitu caranya. Ya. Sabar ya. Oke, kemudian teman-teman. Orang-orang yang tidak sabar yang ketiga yaitu dia gampang berbuat dosa. Ya. Dia gampang berbuat dosa karena tergesa-gesa. Ini real dan terjadi dalam kehidupan kita, betul. Tergesa-gesa. Ya. Maka orang-orang yang tidak sabar, saya nggak sabar bunda. Karena doa-doa saya tidak dikabulkan, akhirnya saya terpaksa riba lagi. Betul nggak? Arisan nggak riba? Paham? Akhirnya apa dia? Mengambil dengan jalan pintas. Saya nggak sabar punya mobil. Saya nggak sabar punya mobil. Akhirnya saya belum bisa mampu membeli mobil cash. Akhirnya saya kredit. Akhirnya saya kredit, mobilnya datang. Setelah itu kebirit-birit teman-teman untuk mencicil. Apa sih bedanya? Teman-teman tinggal kayak gini aja. Sabar dulu menabung, beli mobil. Harga 100 juta jadi 100 juta. Coba teman-teman yang nggak sabar mah. Dia tergesa-gesa. Saya pingin mobil, kayaknya enak ya punya mobil, kata setan. Ayo kamu punya mobil, kalau punya mobil nanti kamu dihargai orang. Kalau punya mobil anak-anak bisa diantarkan. Sekolah enak, nggak kehujanan. Setan itu setan. Ya. Kemudian ngambil mobil, punya uang 10 juta DP, uang 10 juta tabungan habis. Akhirnya setiap bulan yang tadinya gaji aman, akhirnya harus bayar ke sini. Yang tadinya punya gaji 5 juta, teman-teman. Akhirnya 2,5 juta buat bayar mobil. Akhirnya
gaji tinggal 2,5 juta, tabungan 10 juta dimasukin ke mobil, nggak punya tabungan lagi. Ketika anak mau dihitan, ketika ada pengeluaran mau bayar sekolah, akhirnya apa? Uang 2,5 juta dari gaji nggak cukup, akhirnya nambah ngutang lagi. Setelah nambah ngutang lagi, tambah cicilan lagi, tambah bunga lagi, akhirnya ini kacau, semuanya kacau. Sabar dulu, nabung, punya duit, beli. Kalau misalkan belum punya duit pun nggak jadi beban, karena nggak harus bayar, kan gitu. Tapi kalau teman-teman saat ini dipaksakan, cepat, nggak sabar saya punya mobil, akhirnya mobilnya diambil teman-teman, akhirnya setiap bulan mencicil, tiba-tiba mobilnya harus dibenerin, ngambil uang lagi, uang dari mana udah habis, yang ada juga gajian, akhirnya dipaksakan teman-teman, uang gaji masuk untuk benerin mobil, ya, akhirnya ngutang lagi, ya itulah terjadi, yang namanya hutang terus bertambah, ya. Makanya tahan dulu. Kalau kita belum mampu, maka jangan dulu, sabar aja dulu. Ya, teman-teman memiliki keyakinan. Saya yakin Bun, kalau saya, Meraider, makasih. Coba teman-teman, ini karena tergesa-gesa, karena ketidaksabaran kita. Kita membeli mobil, kredit, ya. Kita beli kredit mobil. Yang pertama riba, udah jelas akan dihancurkan. Satu, ancaman tuh. Kemudian yang kedua, saya mau tanya kepada teman-teman yang memiliki mobil kredit, yang memiliki motor kredit. Teman-teman yakin nggak bisa membayar? Yakin nggak? Pada waktu mau ngambil mobil, teman-teman yakin nggak bisa bayar mobil? Jawab sama pertanyaan teman-teman. Pertanyaan saya. Jawab. Ya. Siapa di sini yang ketika teman-teman mau ngambil mobil kredit, yakin bisa bayar? Coba, ini yang punya mobil kredit sama motor kredit, yakin nggak kalau teman-teman mau bayar? Yakin nggak? Yakin nggak? Ayo, kalau ragu-ragu kenapa ngambil? Coba, ayo, siapa yang yakin? Yakin nggak? Yakin kan? Yakin kan? Kenapa nggak yakin kalau bisa beli mobil cash? Ini lucu ya. Ada orang ngambil mobil, begitu yakinnya. Oke Pak, saya DP 10 juta ya. Setiap bulan Ibu harus bayar 2,5 juta. Oke. 2,5 juta. Yakin banget bisa bayar. Yakin ya. Tapi kenapa kok teman-teman punya hutang kok nggak yakin bisa bayar? Padahal belum ada uang loh. Teman-teman ngambil mobil kredit kan belum ada uang untuk bayar. Benar nggak? Untuk mencicil kan belum ada uang. Kenapa sebegitu yakinnya? Kenapa? Kenapa nggak ketika kita saat ini punya hutang, kita yakin bisa bayar? Ayo. Ya. Kenapa teman-teman memiliki mobil kredit yakin bisa bayar? Kenapa nggak yakin bisa nabung? Bedanya nabung dulu, mobilnya nanti. Ya. Mobilnya nanti. Kalau nabung dulu, mobilnya nanti. Mobil harga 100 juta, nabung dulu. Teman-teman beli mobil yang 100 juta. Coba kalau kredit, harga mobil 100 juta jadi 150 juta. Itu pun teman-teman yakin luar biasa. Yang nggak yakin, ngapain ngambil mobil kredit? Betul nggak? Itulah ciri-ciri orang-orang yang nggak sabar. Maka orang-orang yang nggak sabar, maka dia akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Maka ketika dia mengambil keputusan yang tergesa-gesa, maka endingnya juga tidak baik. Maka benar kata Allah, Allah itu akan ngasih kabar gembira dengan orang-orang yang sabar. Saat ini yang kredit-kredit yang tidak sabar memiliki mobil, gimana kalau saat ini mobilnya dilelang? Ayo, mobilnya dilelang, mobilnya diambil. Ngenes nggak tuh? Kalau nggak bisa bayar, tapi orang-orang yang nabung, dia nggak ada kewajiban untuk bayar. Ada uang cukup, ya udah beli. Kan gitu. Oke ya, paham ya? Yuk yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Silakan klik tombol plusnya ya. Nanti setelah ini teman-teman saya akan keluar sebentar, kemudian saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa membayar hutang sedikit demi sedikit. Setelah ini ya, nanti ya. Teman-teman silakan dipantau aja live saya. Makanya silakan klik tombol plusnya, diajak sahabat saya. Jadi dia itu gampang berbuat dosa. Orang-orang yang tidak sabar, saat ini dalam tekanan-tekanan, dia bisa datang ke gunung-gunung. Dia percaya dengan uang-uang gaib itu orang-orang yang gak sabar. Benar nggak? Dia tidak.
kadang nggak masuk akal. Kadang nggak masuk akal. Dia bisa melakukan sesuatu hal yang dosa, yang nggak masuk akal. Itu pun dipercayai. Kenapa? Karena ingin mendapatkan penghasilan yang cepat. Kalau teman-teman pingin cepat diselesaikan masalah-masalah hutangnya sama Allah, yuk percepat juga ketika dipanggil sama Allah. Itu sudah kunci. Udah kunci. Cepat ketika dipanggil sama Allah. Lihat kita dipanggil sama Allah setengah malam, sepertiga malam, dibangunkan sama Allah, cuma ke toilet sama lihat handphone doang. Nggak sholat tahajud. Ya, ketika sholat duha, teman-teman sibuk dengan kegiatan. Katanya inilah, sibuk dengan inilah, sibuk dengan kegiatan inilah. Cuci piring, belum beres lah ini segala macam. Betul. Kayaknya sisa waktu saja sama Allah. Tapi pingin cepat, malu nggak? Sama Allah dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu. Dipanggil sama teman-teman. Ya, dipanggil sama sahabatnya jam 12. Jam setengah 12 sudah nongkrong di kafe. Bro, nanti jam 12 saya ada acara. Nanti datang ya jam setengah 12. Oke, dipanggil sama Allah jam 12, jam setengah 12 sudah ada di sajadah? Belum? Kayaknya jarang. Betul. Nanti datangnya jam berapa? Jam 2, jam 1. Iya, dipanggil jam 12 siang sama Allah. Lebih mementingkan manusia atau lebih mementingkan Allah? Curhat kepada manusia mah berjam-jam, curhat sama Allah mah doa 30 menit aja udah capek lelah. Benar. Padahal Allah yang memberikan kita rezeki. Berjumpa dengan sahabat, bajunya baju bagus, bertemu dengan Allah, mukenahnya mukenah belel. Ini masih udah ada tai lalatan dipakai, yang baru disimpan di lemari untuk lebaran tahun depan. Benar. Alas kaki yang dipakai untuk ketemu dengan sahabat mah alas kaki yang bagus. Sajadah mah 1 tahun gak ganti-ganti. Kadang mungkin hanya cuma 3. Apok baunya lebaran baru dicuci. Ayo, bau banget. Ini mau sujud aja, ini sujudnya di kepala yang mana ini. Semuanya udah sujud di situ. Oke, malu sama Allah? Malu nggak? Pingin cepat diselesaikan sama Allah. Pingin cepat dikasih rezeki sama Allah. Secepat apa ketika kita dipanggil sama Allah? Kemudian parfum yang dipakai sama teman-teman untuk ketemu dengan sahabatnya, parfum yang bagus, harga jutaan mungkin ratusan ribu. Tapi ketemu sama Allah bau pecel, bau lele, bau apa namanya, bau masakan, bau jengkol, ya. Bajunya baju daster, udah nggak jelas itu dipakai untuk sholat. Ada juga teman-teman baju berjejer kemana-mana, di mana-mana berjejer di lemari. Ini mau arisan aja harus dibeli di peleter-peleteran, mencicil teman-teman lakukan untuk bisa arisan seragam. Ini sama Allah mah, ntar dulu, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar? Daster sobek dipakai, pantas nggak kira-kira kita? Pantas nggak? Sedangkan Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, tapi kita nggak bisa memantaskan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa memantaskan diri kita ketika dipanggil sama Allah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisya ketiduran. Ngisya ketiduran, maghrib baru pulang dari kerjaan, makan dulu, kecapean. Kemudian asar teman-teman dalam perjalanan di dalam tol, entar dulu, habis nongkrong-nongkrong sama teman-temannya di perjalanan. Subuh kesiangan karena kecapean. Benar nggak? Siapa yang kayak gitu? Itulah dia, si pendusta agama, datang waktu salat. Dia berpura-pura ketika dipanggil sama Allah. Terus sekarang nggak malu bilang kayak gini sama Allah. Ya Allah, cepatlah ya Allah hutang-hutangku dilunasi. Malu nggak? Malu nggak teman-teman? Kalau sudah dikasih pencairan dari bank, senangnya minta ampun. Belanja sana sini. Giliran penagih datang teman-teman, mah udah kayak hantu yang datang. Tapi kalau hantu sama penagih memang takut ke penagih daripada hantu. Ya benar nggak? Benar ya? Kalau hantu dipelototin mah dia mah nggak akan ngedeketin. Kalau penagih dipelototin, dia ngedeketin. Ya, malu, bener ya, malu-maluin. Maka yuk, ketika kita diberikan ujian sama Allah, sabarlah. Karena ketika kita sabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan hadiah yang terindah. Maka ketika dulu saya itu dihina, dicaci maki, ditinggalkan sama teman-teman, gak dipercaya sama orang, memiliki hutang 3 miliar. Aduh ya Allah, kayak apa saya kurang sabar menghadapi itu, dicaci maki, dipermalukan di media sosial, saya itu dipermalukan luar biasa. Saya sabar, insya Allah. Maka saya ada di sini, saya bisa bercerita kepada teman-teman. Maka sabarlah teman-teman ya. Orang-orang yang sabar insya Allah
itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Nah, bagaimana cara melatih sabar? Yang pertama adalah perkuat iman kita. Ya. Yakin bahwa semua yang terjadi ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakinlah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saat ini adalah rencana dari Allah. Sesuatu rencana dari Allah itu kadang kita tidak suka. Tetapi ketika kita tidak suka, maka apa tadi kuncinya? Sabar. Sabar. Maka ketika sabar, maka Allah kasih pahala. Setelah kita sabar, maka Allah akan kasih jalan. Demi Allah, Allah akan kasih jalan. Maka kita sabar. Dagang sepi, sabar. Dicaci maki, sabar. Semuanya sabar. Ya. Kemudian perbanyak zikir dan juga sholawat juga teman-teman. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sambil cuci piring. Ya Allah ditaki-taki teman-teman. Ya dicaci maki. Dah kamu mah disuruh bayar ini. Sabar. Ya Allah. Allahumma layyin liqalbi. Ya Allah sabar. Saya belum ada Pak. Dah kamu mah nggak ngada-ngadain. Insya Allah saya ikhtiar. Insya Allah. Jangan marah-marah. Ini mah ditagih balik marah teman-teman. Nggak boleh ya. Sabar. Sabar 4 tahun. Jangan diingat-ingat. Ya. Jangan diingat-ingat. Dengan teman-teman itu berzikir, insya Allah akan lebih tenang hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil aliyil. Udah sabar. Tenang. Ya. Oke, itu akan terbentuk sabar itu ketika teman-teman terus melatih dari setiap kejadian yang tidak suka, tenang, sabar, tenang, sabar. Tenang, tahan ya. Harus dilatih. Kemudian, ketika teman-teman marah, maka teman-teman coba ambil air wudhu. Latih diri kita untuk menahan kemarahan kita, agar kita bisa lebih menjadikan kita orang yang sabar. Maka tahan kemarahan kita. Terima keadaan dan ridho. Ikhlas apapun yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita. Ya, kemudian yang selanjutnya jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru karena terburu-buru itu adalah perbuatan syaitan. Maka pelan, tenang, hakul yakin, ya. Jangan teman-teman semuanya pingin cepat lunas hutang, pingin cepat doa-doanya dikabulkan, pingin cepat ini, pingin cepat sukses, pingin cepat itu, pingin cepat ini, nggak sabar. Maka biasanya orang-orang yang nggak sabar, biasanya godaannya malah justru ketidaksabarannya dia. Ya, yaitu tadi ketipu karena nggak sabar sih. Coba sabar dulu. Ya, ini malah pingin cepat-cepat. Minjem lagi ke aplikasi yang gampang, pinjam lagi ke koperasi, akhirnya hancur sekarang. Ya. Kemudian teman-teman ini ada doa minta kesabaran. Allahumma inni as'aluka sabran jami'an. Ya. As'aluka sabran jamilan. Itu doanya. Agar teman-teman diberikan kesabaran. Nanti sama saya dibikin VT ya. Dibikin VT. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kesabaran. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kesabaran. Kesabaran. Yuk, sabar. Oke ya, teman-teman ya. Tetap semangat ya. Nah, teman-teman, sabar itu memang tidak mudah. Tetapi harus kita latih. Karena kalau kita tidak melatih, ya, Allahumma ini sabran jamilan. Oke ya, itu nanti kita bikin VT. Nah teman-teman, orang yang sabar, Bunda, kenapa manggil-manggil? Bunda, apa benar orang sabar itu godaannya lebih besar ya, Bunda Ustazah? Panggil saya Bunda aja, jangan Ustazah lah teman-teman ya, rasanya belum pantas banget. Oke ya teman-teman, betulkah orang-orang yang sabar itu akan lebih besar godaannya? Ya, iya benar. Apa sih tadi? Orang-orang yang sabar itu godaannya lebih besar. Orang yang gak sabar juga godaannya lebih besar. Orang-orang gak sabar juga godaannya besar. Sebenarnya teman-teman, jangan kita merasa sabar. Jangan kita merasa bahwa kita itu sudah sabar. Maksudnya gini, jangan sombongkan apa yang sudah kita lakukan untuk Allah. Dah saya mah sudah sabar, itu tuh belum sabar. Kalau teman-teman masih bilang kayak gini, kenapa ya? Saya sudah sabar, tapi kok malah saya diinjak-injak. Nah itu berarti belum sabar. Orang yang sabar dia akan tenang. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan dia itu, ya udah dia pokoknya tenang gitu. Dia tenang, bisa menghadapinya. Jadi tidak diprotes gitu.
Tidak diprotes. Orang-orang yang sabar diuji sama Allah, gitu digoda, ya, goda. Ketika orang keimanan meningkat, kemudian ibadahnya lebih bagus lagi, itu akan diuji sama Allah, ya. Itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan, memang benar teman-teman, memang benar. Ya seperti kita SD, itu diuji lagi. Itu tapi kan sesuai dengan kemampuan hambanya. Ya, tapi jangan jadikan itu sebagai patokan kita. Nanti orang-orang pada nggak mau sabar dong kalau kayak gitu, ya. Nanti orang-orang, saya nggak mau sabar lah, nanti kalau sabar malah godaannya besar, saya nggak mau kayak gitu. Nggak mau. Orang-orang yang sabar, maka dia akan mendapatkan keindahan di dalam hidupnya gitu. Jangan kayak gini, dan orang-orang yang sabar mah godaannya lebih besar. Nanti berat orang-orang, susah nanti untuk sabar. Padahal sebenarnya orang-orang yang tidak sabar itulah teman-teman, yang dia tidak tenang hidupnya. Ya, justru dia orang-orang yang tidak sabar yang akan godaannya luar biasa. Ya, jangan jadikan itu sebagai pemikiran kita. Katanya nih orang-orang yang semakin beriman maka dia akan banyak godaan. Ya pada takut. Ya benar nggak? Benar nggak? Bun, zikir apa yang setiap hari lebih banyak istighfar aja nggak masalah. Benar nggak? Maka yuk teman-teman, jadikan kesabaran itu keindahan kehidupan kita. Karena dengan kesabaran itu kita bisa mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Maka ketika kita sabar, kita bisa menikmati hidup kita. Ingat ya, masalah, ujian tidak berhenti dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Maka ketika kita sudah memiliki hati yang tenang, yang sabar, yang ikhlas, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa menerimanya. Maka yuk teman-teman, mulai saat ini kita belajar untuk selalu sabar. Ya, apapun yang terjadi, entah itu tiba-tiba piring pecah, ada baru beli hiasan ya, piring satu lusin pecah semua. Nguji nggak kesabaran teman-teman? Nguji. Lah piring baru juga beli, udah pecah semua gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Coba kalau tadi saya nggak nyimpan di sini, coba kalau ini, coba. Emang itu sudah terjadi mau gimana? Benar nggak? Ujian dari anak-anak, ya udah nggak apa-apa. Semua yang Allah titipkan ke dalam kehidupan